Sebetulnya kita ini tergolongnya benda kasar, fisik atau rohani. Sebetulnya kita ini rohani sebetulnya. Kita ini sebetulnya rohani. Kita ini bukan batu, bukan binatang, bukan pepohonan. Kita ini rohani. Hanya saja roh itu ditaruh di dalam jasad. Dan jasad itu menempati suatu ruangan yang terikat dengan waktu dan tempat. Iya kan? Jin juga sama, dia rohani juga menempati suatu jasad dan dia juga terikat dengan dimensi waktu dan tempat. Semua sama. Kalau jin ada di rumah saya, tidak mungkin jin itu ada juga di rumah Abdurrahman. Kalau malaikat ada di sini, ya tidak ada di Ka'bah. Masa semua itu terikat dengan waktu dan tempat serta ruangan. Hanya Allah sajalah yang tidak terikat dengan tempat itu. Ya, paham di sini ya? Nah, maksud saya bahwa kapan kita bisa terbebas supaya bisa menjadi rohani, ya tergantung bagaimana Anda, fisik Anda, apa tebal, apa tipis, apa kandel, rai badak, ya. Nah, ketika jasad itu semakin gemuk, semakin besar, semakin tebal, ya maka rohani kita semakin terbelenggu. Apakah kita merasakan rohani kita? Sulit untuk diuraikan. Tetapi yang jelas bahwa penghormatan, wibawa, kecantikan, jasa, keilmuan, semua prestasi yang kita peroleh itu adalah prestasi rohani. Allah sendiri telah menjelaskan berulang-ulang bahwa kamu itu tidak lebih dibuat dari air mani yang menjijikkan kok. Sembunyi wangur kayak baiklin kah? Iya kan? Ya. Nah, ketika rohani kamu nggak ada, ya nggak ada apa-apanya. Yang hidup itu adalah rohani. Kalau jasad mah hanya sebagai tempat menyimpan saja. Ya umpamanya kita merasakan kapan rohani kita itu kuat ketika jasad kita tindas. Ya, kalau jasadnya dimanja, ya rohaninya menjadi lemah. Nah, ketika jasad kita tindas, kepengen mangan aja mangan, kepengen nginung aja nginung, waya nyahwat jangan dulu melampiaskan birahi, waya ngantuk aja turu. Malah justru ketika dalam keadaan bulan puasa kita tekan jasad kita, maka semangat kita semakin meningkat rohani kita. Ya, sehingga kita mampu melakukan salat setiap malam 27 satu rakaat. Setelah itu kita bisa tahan membaca Quran tadarus sampai jam 12 malam. Kenapa? Ketika perut kita kenyang, kok jadi ngantuk? Memang iya, itu salahnya. Iya, ya bakal pengen lemu jasad dia, mangga lemu kena, rohaninya gering. Maka jasadnya kering, rohani ini kuat. Itu kira-kira. Makanya ya olahraga ada aturannya. Apa senam, apa aerobik, apakah sepak bola, badminton, pingpong, takraw dan sebagainya. Ya kan? Dengan alat-alat olahraga, alat-alat senam yang mahal-mahal harganya itu. Itu adalah untuk mengolah raga supaya kuat. Jiwa juga supaya kuat harus diolah juga, namanya olah jiwa. Olah itu bahasa Arabnya riyadhah. Riyadhah itu adalah asalnya mah riyadhah itu olah jiwa. Untuk olahraga ada tambahan riyadhah jasadiyah, riyadhah badaniyah atau riyadhah jismiyah. Kalau riyadhah saja itu artinya olah jiwa. Makanya dalam istilah sufi riyadhah itu artinya ya jiwa, ya puasa, berzikir dan sebagainya. Wa bil jumlati man kana 'abdan lillahi ghaiban 'amma siwah lam yabqa lahu syai'un min al-ghammi. Pada umumnya siapapun orangnya ketika dia menjadi hamba Allah akan hilang dari dirinya itu apapun selain Allah, dan tidak akan ada lagi tinggal sesuatu apapun berupa kesedihan. Orang yang menjadi hamba Allah itu tidak akan pernah sedih maksudnya. Jadi artinya bahwa tidak akan lagi
rasa sedih bersemi di dalam hatinya. Dia selalu gembira dan selalu senang. Mengapa demikian? Ya karena dia selalu gembira menerima segala ketentuan Allah. Karena seseorang menjadi hamba Allah itu adalah one prestasi. Sekarang saya tanya deh, ketika orang menjadi ajudannya presiden, bangga nggak? Jadi juru masaknya presiden, dokter presiden, sekretarisnya presiden. Dengan jabatan manusia pun ketika kita menjadi pegawainya ada prestasi. Nah, ketika seseorang itu menjadi hamba Allah, siapa Allah? Ya, itu ukuran presiden sebagai Tuhan Sang Pencipta. Ketika dia merasa sebagai hamba Allah, maka itu prestasi yang tidak ada sesuatu pun yang melebihi itu. Jadi begini, kamu ini hamba Allah bukan sih? Lah iya, maksudnya hambanya Allah ini bahwa selama ini Anda ini pengabdianmu setiap hari untuk siapa? Siapa yang mempekerjakan kamu? Siapa majikan kamu? Siapa bos kamu? Kan terkadang ya. Selama ini kita kerja pontang-panting Jakarta, Surabaya, nunggang mobil, nunggang jadi tukang beca, jadi supir taksi, jadi tukang masuk, tukang berang, macam-macam. Mereka bekerja untuk siapa itu semua? Jadi artinya bahwa di sini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan al-ma'budu bil haqqi sebagai tempat pengabdian yang sebenarnya tidak ada. Majikan itu nggak ada, hanya Allah saja. Ya, jadi kita bekerja kepada siapapun, sekalipun secara fisik kita bekerja kepada seorang Cina nungguin toko, majikan kita tetap adalah Allah. Majikan kitanya, manusianya itu, bos kita itu, ya dia juga bekerja untuk Allah. Sehingga tidak di dalam agama Islam itu dilarang seseorang mengabdi kepada siapapun selain kepada Allah.